Saudara Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Lalu apa saja pembahasan yang dilakukan dan bagaimana kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg yang sudah dicabut ini, penerapannya seperti apa? Kita tanyakan kepada dua jurnalis Kompas TV yang sudah bergabung di Kompas Petang. Ada Alfania Rizky di Istana Merdeka dan juga ada Rahma Piliang di salah satu lokasi pengecer di kawasan Grogol Utara. Kita ke Alfa terlebih dahulu. Alfa, tadi ada pertemuan dengan Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden ke-10-12 Yusuf Kala. Ini betul membahas soal bagaimana kebijakan LPG 3 kg termasuk subsidi yang diberikan? Ya, Yasir dan juga saudara, salah satunya adalah membahas terkait dengan pentingnya penertiban penyaluran gas LPG bersubsidi. Ini tadi dibenarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga mengikuti proses pertemuan bersama dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tidak hanya soal gas LPG subsidi saja, ada soal kedaulatan pangan dan energi yang juga menjadi kebijakan strategis Presiden Prabowo. Tetapi tadi Bahlil Lahadalia menyebut apa yang kemudian menjadi saran Yusuf Kala kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penertiban gas LPG subsidi ini. Yusuf Kala menyebut bahwa memang harus dilakukan penertiban gas LPG ini. Apalagi proses atau jumlah besaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini tidak berubah sejak 20 tahun terakhir atau tepatnya ketika saat itu Yusuf Kala menjabat sebagai wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono. Ini yang kemudian digodok oleh pemerintah termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri yang kemudian memiliki andil di dalam kebijakan penertiban LPG subsidi ini. Presiden bilang bahwa pengecer yang tadinya dilarang oleh Kementerian SDM untuk kemudian menjual gas LPG subsidi ini saat ini diperbolehkan untuk menjual kembali. Tadi konfirmasi dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga bertemu dengan Presiden Prabowo hari ini menyebutkan bahwa memang kebijakan Kementerian ESDM ini bisa berjalan sendiri tanpa persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Ini kemudian untuk menyangkal bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengetahui terkait dengan penerapan pelarangan pengecer untuk menjual gas LPG subsidi ini. Tetapi tadi Dasko kemudian menambahkan bahwa kebijakan yang kemudian berdampak artinya menjadi polemik di masyarakat saat ini yaitu penyaluran gas LPG subsidi ini bisa kemudian diambil alih atau Presiden turut memutuskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di dalamnya. Kemudian Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memperbolehkan pengecer menjual kembali gas LPG subsidi ini. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk kemudian menertibkan penyaluran gas subsidi LPG ini? Tadi disebutkan juga bahwa Kementerian ESDM sedang menyusun aturan terkait dengan penertiban ini. Nantinya pengecer yang kemudian saat ini sudah berubah kategorinya menjadi subpangkalan akan diberikan aplikasi pengawasan yang diberikan oleh Pertamina untuk kemudian mengawasi seperti apa penyaluran gas LPG subsidi ini. Entah itu terkait harga atau terkait jumlah yang disalurkan kepada masyarakat. Untuk kemudian bisa mencapai cita-cita pemerintah terkait dengan subsidi gas LPG ini tepat sasaran. Dengan angka yang fantastis, 87 triliun rupiah, pemerintah berharap bahwa subsidi LPG ini bisa tepat sasaran dan nantinya ditemukan formulasi yang efektif untuk kemudian bisa menyalurkan gas LPG subsidi ini sampai di masyarakat tanpa ada polemik seperti yang terjadi di saat ini. Yasir. Alfania Rizky melaporkan terkait dengan Presiden yang akhirnya batalkan larangan pengecer untuk menjual gas 3 kg. Itu berarti pengecer sudah bisa menjual gas 3 kg begitu.